Halo semua, nama saya Yunita Aprilia Kristina, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2201419070. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang hubungan manusia dan teknologi untuk memenuhi tugas literasi, digital, dan kemanusiaan. Tema yang saya ambil untuk pembahasan kali ini adalah hubungan manusia dan teknologi. Manusia dan teknologi. Dua kata ini sepertinya hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena kehidupan manusia di masa sekarang ini sangat bergantung pada teknologi. Begitupun teknologi itu sendiri yang terus berkembang karena adanya manusia yang terus mengeksplor dan mengembangkannya hampir setiap saat. Mari kita mulai pembahasan hubungan manusia dan teknologi dari poin yang mendasar, yaitu apa sih teknologi itu? Ada beberapa definisi teknologi yang akan saya uraikan di bawah ini. Pertama, menurut Berubah Wajah Harahap, pengertian teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik, mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi memiliki arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. 2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, peran teknologi dalam hidup manusia. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi jika teknologi memiliki banyak manfaat dan peran yang besar dalam kehidupan manusia, apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Teknologi seperti sudah menjadi kebutuhan yang ikut andil dalam kehidupan manusia ketika menjalani kegiatan sehari-hari. Contohnya saja, memudahkan komunikasi antar manusia yang berbeda jarak bahkan waktu, mempermudah perolehan atau akses informasi secara cepat dan efisien, membantu jalannya pembelajaran selama pandemi dengan e-learning yang dilakukan untuk mengurangi jumlah korban COVID-19, memudahkan kegiatan belanja online, dan masih banyak lagi. Nah, setelah membahas tentang pengertian dan peranan teknologi, mari kita simak lebih jauh tentang bagaimana perkembangan pola pikir manusia diiringi dengan perkembangan teknologi dari zaman ke zaman dalam revolusi industri. Zaman dahulu, nenek moyang kita hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan berburu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka memanfaatkan bahan-bahan dari alam seperti batu, tulang, dan kayu. Semakin berkembang pola pikirnya, mereka dapat mengolah logam dan merakit alat-alat sederhana. Selain itu, mereka juga mulai berkebun untuk memenuhi kebutuhannya. Berkembang lagi, manusia mulai dapat membuat peralatan yang lebih rumit dan kompleks, sehingga mengakibatkan perubahan bagi kehidupan manusia itu sendiri, yang berujung dengan adanya revolusi. Istilah revolusi industri merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksinya. Revolusi industri 1.0 pertama kali muncul pada tahun 1750-an. Pada masa ini, perubahan yang ada disebut revolusi industri 1.0. Revolusi 1.0 berlangsung pada periode antara tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi generasi
1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah, berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis di mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadi, peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Saat itu, di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan digantikan dengan mesin tersebut. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi adalah sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi Industri 1.0 yang berakhir pertengahan tahun 1800-an diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro dalam revolusi industri 2.0 muncul tahun 1870. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot pada yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap perlahan mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya makan waktu yang cepat, karena setiap proses mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Revolusi Industri 3.0. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Proses revolusi industri pada masa ini juga dikaji dari cara pandang sosiolog Inggris David Harvey sebagai proses pemampatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu semakin terkompresi. Hal tersebut memuncak pada revolusi tahap 3.0, yakni revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Revolusi kedua, dengan hadirnya mobil membuat waktu dan jarak semakin dekat. Namun, revolusi 3.0 menyatukan keduanya. Sebab itu, era digital sekarang mengusung sisi kekinian atau real time. Selain mengusung sisi kekinian, revolusi industri 3.0 mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Praktik bisnis pun mau tidak mau harus berubah agar tidak tertelan zaman. Namun, revolusi industri ketiga juga memiliki sisi yang layak diwaspadai. Teknologi membuat pabrik-pabrik dan mesin industri lebih memilih mesin ketimbang manusia. Apalagi mesin canggih memiliki kemampuan berproduksi lebih cepat dan berlipat jumlahnya. Konsekuensinya, pengurangan tenaga manusia tidak terelakkan. Hal ini yang menjadi kekhawatiran
di mana lapangan pekerjaan akan semakin sedikit di kemudian hari. Selain itu, bidang produksi pun mempunyai kekuatan luar biasa. Hanya dalam hitungan jam, banyak produk yang dihasilkan. Jauh sekali jumlahnya bila dibandingkan dengan produksi menggunakan tenaga kerja manusia. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah Revolusi Industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada revolusi industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup pada sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Era ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat berhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Usai membahas tentang revolusi 1.0 sampai 4.0, mari kita berkenalan dengan konsep society 5.0 atau masyarakat 5.0 dan keterampilan abad ke-21. Masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human-centered dan berbasis teknologi atau technology based yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi atau mengurangi peran manusia. Konsep teknologi masyarakat 5.0 berpusat pada manusia yang berkolaborasi dengan teknologi AI atau IoT untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia nyata dan maya. Jadi, dapat disimpulkan pada dasarnya Society 5.0 merupakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah terintegrasi dengan sistem teknologi berupa IoT, Internet of Things, dan AI atau kecerdasan buatan yang dapat memproses big data dan menganalisa data tersebut. Dalam perkembangannya, sebelum adanya Society 5.0, adapun Society 1.0 sampai Society 4.0. Society 1.0 adalah era di mana masyarakatnya masih berburu dan mengumpulkan bahan-bahan di dalam kehidupannya dari alam. Society 2.0 adalah era di mana masyarakat sudah mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Society 3.0 adalah era di mana revolusi industri terjadi dan masyarakatnya mulai mengenal dan mengembangkan industri. Society 4.0 adalah era di mana masyarakatnya mulai efisien dan hidup karena adanya internet. Masyarakat pada era ini adalah masyarakat yang informatif. Sekarang ini kita sedang memasuki era Society 5.0 dengan bantuan IoT yang disederhanakan dalam bentuk AI. Dalam pengumpulan big data, manusia akan lebih dipermudah hidupnya karena banyak pelayanan yang akan mulai tersedia saat sedang dibutuhkan. Dengan zamannya semakin maju, mau tidak mau, manusia perlu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan keadaan yang ada. Adapun kemampuan pengembangan keterampilan masyarakat dalam penyesuaian perubahan zaman tersebut disebut sebagai keterampilan abad 21. Berikut adalah kerangka keterampilan abad ke-21.
Demikianlah pembahasan tentang hubungan manusia dan teknologi. Ternyata sudah lama sekali ya manusia hidup berdampingan dan berkembang bersama dengan teknologi. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai manusia dalam era teknologi yang semakin maju ini? Sebagai manusia yang berakal dan berbudi, kita dituntut untuk berpikir kritis. Sudah sebaiknya kita dapat bersikap dan bersiap dengan segala perkembangan yang ada. Mengingat waktu terus berjalan, zaman terus berkembang dan maju, begitupun dengan teknologi. Manusia harus mampu mengimbangi perkembangan yang ada, bersikap bijak dalam menggunakan teknologi yang ada, dan juga akan sangat membantu jika kita juga ikut andil dalam mengembangkan teknologi. Demikian pembahasan hubungan manusia dan teknologi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, ketidakjelasan bertutur, dan segala kekurangan yang ada. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.